Bangunan candi ini berada di tengah areal kebun tebu Dusun Sumbersari, Desa Sukosari, Jogoroto, Jombang. Lokasinya berada di kawasan makam kuno yang disebut Makam Sentono atau Makam Mbah Blawu oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu bangunan candi ini dinamakan Situs Blawu. Candi di Situs Blawu ini tuntas diekskavasi pada tahap 2 selama 12 hari sejak 10 sampai 21 Oktober tahun 2022. Kemudian diperpanjang 2 hari mulai 24 sampai 25 Oktober tahun 2022. Candi pada Situs Blawu ini hanya menyisakan struktur kaki. Sisa-sisa bangunan purbakala ini berbentuk bujur sangkar 9,9 x 9,9 meter persegi. Struktur ini tersusun dari bata merah kuno berukuran masing-masing 36 x 22 x 9 cm. Tak sedikit pula bata yang tebalnya mencapai 11 cm. Harapan sampean apa tentang temuan-temuan yang ada di Candi Blawu ini? Ya, harapan saya sih lebih diperbagus lagi lah. Jadi kayak makam-makam ini kan masih berserakan. Dan ini di sini kan juga ada makam-makamnya keluarganya yang Blawu. Seperti itu ya? Iya. Oh, jadi perlu diperhatikan gitu Mas ya? Iya. Ya, terima kasih. Kalau dari saya sangat miris sekali ya lihat ya. Oh gitu ya. Berarti harus ada penataan dari makam-makam yang di wilayah sini gitu ya. Oh iya. Terima kasih Mas ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu. Jika kita bicara Kabupaten Jombang, banyak sekali bahasan sejarah. Selain banyaknya pondok pesantren dan disebut kota beriman, Jombang juga punya sejarah yang sangat penting dalam peradaban Nusantara jauh sebelum Majapahit, Singosari, bahkan Kahuripan, karena diduga kuat Jombang adalah tempat berpindahnya kerajaan Mataram kuno di ujung Galuh, yaitu Medang Kamulan yang dipimpin oleh Raja Empu Sindok. Kali ini ditemukan sebuah candi megah di pertengahan sawah, diduga kuat peninggalan dari masa Mataram kuno yang di bawah Raja Empu Sindok. Bangunan candi ini berada di tengah areal kebun tebu Dusun Sumbersari, Desa Sukosari, Jogoroto, Jombang. Lokasinya berada di kawasan makam kuno yang disebut Makam Sentono atau Makam Mbah Blawu oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu bangunan candi ini dinamakan Situs Blawu. Candi di Situs Blawu ini tuntas diekskavasi pada tahap 2 selama 12 hari sejak 10 sampai 21 Oktober tahun 2022. Kemudian diperpanjang 2 hari mulai 24 sampai 25 Oktober tahun 2022. Candi pada Situs Blawu ini hanya menyisakan struktur kaki. Sisa-sisa bangunan purbakala ini berbentuk bujur sangkar 9,9 x 9,9 meter persegi. Struktur ini tersusun dari bata merah kuno berukuran masing-masing 36 x 22 x 9 cm. Tak sedikit pula bata yang tebalnya mencapai 11 cm. Persis di tengah struktur ini ditemukan sebuah sumur yang juga berbentuk persegi berukuran 1,5 x 1,5 meter dengan kedalaman 3 meter. Di dalam sumuran ini juga ditemukan sebuah batu andesit berbentuk lonjong berukuran 70 x 54 cm. Di tengah permukaan batu andesit ini terdapat lubang 22 x 22 cm persegi. Batu andesit ini diyakini sebagai tempat meletakkan kotak peripih. Sayangnya, peripih yang biasanya berisi barang-barang berharga sebagai titik sakral atau roh candi sudah lenyap akibat penjarahan masa lalu. Koordinator tim ekskavasi Situs Blawu Pahadi mengatakan, dengan adanya sumuran candi dan peripih di dalamnya itu diyakini sebagai candi untuk pemujaan. Namun, ia belum bisa memastikan latar belakang agama dari candi pemujaan tersebut. Jadi kalau ada hubungan dengan peripih, ada hubungan dengan sumuran, maka kaitannya dengan fungsi bangunan suci untuk pemujaan. Itu analisa awal kita, tapi apakah dia berlatar belakang pemujaan agama Hindu atau Buddha ini yang belum? Karena kita masih mengumpulkan data-data pendukung yang lain yang sejenis. Karena kita tidak menemukan bukti angka tahun, bukti relief, bukti arca yang menggambarkan latar belakang itu, ungkapnya kepada wartawan di lokasi ekskavasi.
Senin, tanggal 24 Oktober tahun 2022. Dikatakan Pak Hadi, bangunan Candi Pemujaan ini memiliki struktur yang tak lazim. Betapa tidak, terdapat struktur sayap berbentuk huruf T di semua sisinya, yaitu sisi timur, selatan, barat, dan utara. Masing-masing struktur sayap itu panjangnya 3,3 meter dengan lebar 4,2 meter. Huruf T terbentuk dari dinding bata merah yang tebalnya 80 cm. Sehingga terdapat ruangan di tengahnya seluas 4 meter persegi. Sayangnya sayap sisi timur sudah rusak parah. Ketinggian struktur utama maupun sayap candi yang tersisa hanya 130 cm. Kalau struktur pola utamanya sangat wajar, hampir semua candi berbentuk kotak. Nah, yang jadi unik di Balu ini ada pola struktur keluar yang setiap sisinya ada pola huruf T. Nah, ini yang belum pernah ditemukan. Artinya tidak lazim. Kita tidak tahu apakah itu ciri tertentu. Kita masih kumpulkan data dulu. Tapi beberapa hasil ekskavasi di Jawa Timur struktur candi berpola huruf F. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Nggih, jenengan saking pundi Mas? Saking Semamita Jombang. Oh nggih. Niki semerap mboten? Candi niki napa, Pak? Niki Candi Blawu. Mboten nggih. Nggih. Perkiraan penanggalan era siapa, Pak? Diperkirakan peninggalan Empu Sendok. Gitu ya. Iya. Kok bisa seperti itu? Ada faktor dari apanya, Pak? Kok bisa menilai bahwa ini peninggalan Empu Sendok? Kalau saya sih penilaian saya dari bentuk batanya ya, itu agak besar sekali, tebal. Daripada peninggalan Majapahit kan agak tipis gitu tipis, ya. besar, Lebar gitu lebar ya. ya. Iya iya, memang sih sekali tak lihat memang beda dengan temuan-temuan yang ada di Trowulan memang Pak ini. Iya. Jadi asumsi jenengan ini peninggalan Empu Sendok ya? Diperkirakan begitu. Kenapa dinamakan Candi Blawu? Ini kan terdapat di wilayah Dusun Blawu kalau nggak salah. Dan Kalau nggak salah dari itu nama Blawu itu diambil dari nama Eyang Blawu. yang makamnya di atas candi. Iya. Diperkirakan Eyang Blawu itu yang babat alas ini. Gitu ya ya Mas. Harapan sampean apa tentang temuan-temuan yang ada di Candi Blawu ini? Ya harapan saya sih lebih berbagus lagi lah. Jadi kayak makam-makam ini kan belum masih berserakan. Kan ini di sini kan juga ada makam-makamnya keluarganya Eyang Blawu. Seperti itu ya. Iya. Oh, jadi perlu diperhatikan gitu Mas ya. Iya. Ya, terima kasih. Kalau dari saya sangat miris sekali ya lihat ya. Oh gitu ya. Berarti harus ada penataan dari makam-makam yang di wilayah sini gitu ya. Oh iya iya. Terima kasih Mas ya. Ya,
Assalamualaikum.